Baik, para murid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah sekitar berapa lama? Setahun setengah ya? Setahun setengah kita belajar online. Hari ini perdana kita mencoba untuk belajar offline. Kenapa dilakukan seperti ini? Walaupun kalau lihat berita ya, ada varian baru virus corona dan itu semakin cepat penularannya. Dan tapi karena juga banyak orang tua kalian lah bilang, Ustaz, anak saya ini kalau di rumah kecanduan game lah, kalau di rumah ya kan sama doang kami yang mengajari ya, apalagi anak SD itu kan. Nah, jadi tak tolonglah sekolah dimulai. Atau ada juga yang bilang, Ustaz, kalau tetap online kayaknya saya cari sekolah yang offline sajalah katanya. Memang sudah betul-betul mumet kepalanya anak-anaknya belajar online. Nah, jadi kita coba cari solusinya belajar online, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tadi ada yang buka masker, suruh pakai maskernya, karena bisa jadi nanti datang razia, ya kan? Terlihat kita nggak pakai masker dan tidak ada protokol kesehatan, maka bisa di blacklist atau dikasih sanksi sekolah gitu. Baik, mudah-mudahan dengan seperti ini maksimal lah yang didapat. Karena Ustadz yakin ya kan, mungkin antum bisa lebih pintar dari kami kalau belajar itu sekedar materi. Antum bisa tanya Syekh Google ya kan, atau lihat ya Mbah YouTube, bisa saja antum udah bisa dapat informasi, semua informasi di situ ada, yang baik dan yang buruk ada. Tapi ruh dari pendidikan itu ya seperti ini. Antum bisa lihat gurunya ya kan, apa yang baik bisa antum ambil ya kan, yang buruk nggak usah diambil, tapi jangan juga di justice gitu kan. Atau bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan, bagaimana bersikap, melihat macam-macam. Oh, kalau si fulan ini dia orangnya keras tapi hatinya lembut, ya kan. Kalau yang ini ya orangnya memang lembut sekali tapi dia manja. Jadi antum bisa melihat berbagai macam jenis manusia, dan itu sebuah pembelajaran yang berarti, dan itu nggak akan didapati di online, betul? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustadz sebenarnya hanya sekedar menggantikan Ustadz Imam Fikri. Jadi guru aslinya adalah Ustadz Imam Fikri. Nah, beliau sedang sidang komprehensif juga namanya, mau menyelesaikan S2 beliau. Jadi nggak bisa masuk, Ustadz gantikan. Pelajaran apa sekarang? PPKN ya. Kalau masa kami dulu itu namanya PPKN. Kalau sekarang PKN. Apa tuh bedanya? PKN apa kepanjangan? Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau PPKN apa ya? Pembelajaran pendidikan. Ala kulli hal, apa yang diinginkan dari pembelajaran ini? Nah, itu antum harus. Pertama, ya, kita warga Indonesia, betul? Ada yang bukan warga Indonesia sini? Ada? Warga planet lain mungkin ada? Jadi biasanya ya sifat seseorang termasuk fisiknya nih, fisiknya itu tergantung dengan tempat dia. Contoh ya, kalau anekdotnya orang barat di sana kan dingin ya kan, sering flu begini dah, akhirnya
hidungnya mancung-mancung. Nah, atau orang Afrika panas, ya kan, terik, padang pasir, hitam-hitam. Nah, begitu juga dengan sikapnya. Kalau negara kita atau kita bilang Asia Tenggara, Indonesia, apalagi yang termasuk Asia Tenggara, Malaysia, ya kan, nah, Brunei, inilah yang utamanya dikenal ramah-ramah. Pernah dengar kan? Boleh kalau datang bilang, orang Indonesia ramah-ramah, ya kan? Itu salah satu ciri khas kita. Mungkin kalau di Arab tidak, di Arab tidak. Nanti kalau misalnya itu masuk Libya, mereka, kalau kita kan biasa berpapasan, senyum, ya kan, gitu kan? Kalau mereka lewat saja. Karena itu bukan budaya mereka, bukan budaya. Jadi kewarganegaraan kita Indonesia itulah yang perlu kita pelajari. Termasuk juga sebenarnya inti di sini juga mencintai negara Indonesia itu. Nah, ini perlu dirinci. Sebagian orang ada yang terlalu mencintai negara Indonesia ini, akhirnya ditabrakkannya dengan syariat. Pernah dengar? Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara. Nanti dia ganti, kan kalau di Mekah, ya, di Mekah labbaik Allahumma labbaik, gitu kan, talbiyah itu kan, mereka ganti. Nanti mereka baca Pancasila di Mekah. Kita katakan ini berlebihan. Kita harus tempatkan sesuatu di tempatnya. Harus dipastikan syariat itu paling atas. Tidak bisa, ya, dikalahkan oleh cinta kepada warga negara, perasaan kita, cinta kepada keluarga, cinta kepada orang tua kita, bahkan cinta kepada diri kita sendiri pun tidak bisa dikalahkan dengan syariat. Baik, itu dia intinya, syariat di atas. Jangan kebablasan. Nanti mereka mungkin mengubah, ya kan, kain kafan seharusnya putih sesuai syariat, dirubah jadi kain batik. Nah. Ini kebablasan. Makanya kebijakan sekolah kita juga, lihat ini, ada buku kewarganegaraan. Ada? Nggak ada. Kita bukan pakai buku PKN biasa. Wallahu alam, tapi mungkin para ustadz kita melihat ada sedikit yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, atau mungkin nanti yang satu buku itu bisa dijamakkan dengan berapa kali pertemuan. Tapi ini yang perlu kita pelajari. Apa ini bacanya, Iqbal? Silakan dibaca. As-Saqafatul Islamiyah. Apa artinya Saqafah Zaki? Ya, masih ingat saya Zaki ya? Apa artinya Saqafah Zaki? Nggak tahu. Ini siapa namanya? Fatih. Apa artinya Fatih? Adiknya Fajri. Oh, mirip ya? Kembar enggak? Baik, kalau Mas Ali kan? Kalau Mas Ali. Baik. Nggak tahu juga. Saqafah apa artinya Fatih? Tahu? Ini? Tahu siapa namanya? Arif. Adit. Adit. Belakang siapa namanya? Ilyas. Adit, Ilyas, Fatih yang Ustaz lain. Tahu arti Saqafah? Ini siapa namanya? Fasya. Parsya. Pakai P. Farsya. Farsya tahu artinya? Ini kindi. Kindi tahu artinya? Kedaulatan. Belum tepat. Saqafah artinya budaya. Berarti Saqafatul Islamiyah apa artinya? Kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Apa itu budaya? Ini sekarang. Budaya itu apa?
Oh itu budayanya orang Indonesia. Oh itu budayanya orang Batak. Ya, umpama ini kalau dalam suku Padang, ya, Padang Pariaman kalau saya nggak salah ya. Budaya di sana kalau menikah, kalau kita kan laki-laki yang meminang perempuan, ya kan? Kalau di sana budayanya perempuan yang meminang laki-laki. Kebalikan dia di Padang Pariaman. Jadi perempuan datang memberikan uang untuk ininya, pinangannya, tuh dia yang meminang laki-laki. Budaya apalagi budaya orang Melayu, tepung tawar misalnya, kalau menikah tepung tawar. Itu budaya orang Melayu. Budaya orang Batak tortor. Apa itu budaya? Hah? Saya dengar. Adat. Adat itu apa pula? Hah? Kebiasaan. Betul, Kindi? Adat adalah kebiasaan. Nah, jadi kalau saya tanya budaya itu apa? Kebiasaan aja. Kebiasaan sama siapa? Di daerah tersebut. Nah, ada yang lain? Sudah mulai mendekati. Ya. Nah, tapi intinya ya tidak jauh beda dengan yang dibilang teman antum ini, bahwasanya budaya itu adalah perilaku ya atau perbuatan atau sikap yang dilakukan secara terus-menerus ya sehingga menjadi kebiasaan. Dan disepakati oleh kaum tersebut. Kenapa dikatakan macam tadi Ustaz bilang ya? Atau kita bilang dulu tortor lah ya, tortor paham kan? Yang begini tuh kan? Itu budaya orang Batak. Karena orang Batak melakukan secara terus-menerus, betul? Betul kan? Nah, kemudian orang Batak walaupun tidak tertulis tapi sudah sepakat bahwasanya kita menortor kalau ada acara-acara. Jadi yang membuat budaya itu siapa? Suku tersebut, komunitas tersebut, dalam kurung manusia. Makanya adat itu atau budaya itu bisa salah bisa benar. Kenapa? Namanya manusia yang buat. Manusia ada yang benar semuanya, ada manusia yang salah semuanya. Nah, ada. Biasanya walaupun dia jahat, tapi ada hati kecilnya, gitu kan. Jadi namanya manusia yang buat, dia bisa salah bisa benar. Makanya adat atau budaya juga begitu. Adat atau budaya itu ada yang salah, ada yang benar. Siapa yang menilai itu benar atau salah? Siapa yang menilai? Oh ini, umpama ini tepung tawar tahu? Tahu tepung tawar? Dengar kan nggak tahu kayak mana. Oh, ini loh misalnya ada yang menikah, atau juga biasanya ada yang sunat. Siapa yang sunat di pesta kan? Ada yang sunat waktu kemarin di pesta kan? Nanti apakah orang yang sunat atau pengantinnya duduk gini? Ya, di sini nanti ada beras, ada air entah terbuat dari apa, daun apa gitu kan? Ada apa namanya itu kencur segala macam. Nanti keluarganya datang ini. Nah, baru diginikan air beras. Nah, itu tepung tawar. Kemudian nanti diginikan. Dan apa? Di pernikahan. Nah, itu namanya tepung tawar. Itu adat budaya Melayu. Adat atau budaya suku Melayu. Kalau dilihat asalnya adat ini apa tadi? Adat kebiasaan yang terus dilakukan, ya, perbuatan yang terus dilakukan dan disepakati oleh komunitas tersebut.
kalau dilihat ya ternyata kenapa mereka pilih beras, kenapa pilih kencur, kenapa pilih ini pilih itu, ada keyakinan. Oh ya, beras ini namanya manusia, orang Indonesia butuh makanan, jadi dipilih beras. Mudah-mudahan dengan seperti itu kan kedepannya rezekinya lancar. Nah, inilah budaya ya yang dibuat oleh manusia. Secara syariat macam mana? Tak bagus, karena tawakal kita hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda ini. Ya, bukan kepada benda-benda ini. Jadi adat itu dinilai oleh syariat. Adat itu dinilai oleh syariat. Tapi kalau misalnya sekedar dilakukan untuk ini, untuk belum lagi itu mubazir kan, beras dilempar-lempar, mubazir tidak? Mubazir nggak bagus, kawan setan gitu kan. Jadi banyak yang bertentangan dengan syariatnya. Tapi kalau misalnya sekedar ya untuk melaksanakan adat saja, supaya nggak tahu mau melakukan apa ya kan, agak disulangi sebagai bentuk upahnya, kan nggak masalah. Orang tuanya menyulangi ke anaknya, semangat, nah gitu biasanya kan. Nggak ada keyakinan apa-apa, kan nggak ada masalah. Kalau adat tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah, laksanakan saja. Tapi kalau adatnya bertentangan dengan syariat, maka syariat menjadi penentu. Nah, makanya kita belajar tentang Tsaqafatul Islamiyah. Berarti artinya kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Nanti antum setelah belajar ini, mudah-mudahan kalau ada kebudayaan di masyarakat, ya antum bisa nilai, oh ini kayaknya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka harus ditolak, tidak diterima. Sudah jam berapa? Kita sampai jam berapa? Hah? 1 les. Baru istirahat, baru lanjut lagi ya? Istirahatnya jam berapa? Kok udah ada yang keluar sampai DKM 60 lewat 5, 3 menit lagi. Nah, mungkin itulah pengantar. Intinya saya mau sampaikan ya, antara tujuannya kenapa buku kita diubah ya, kita tahu dulu lah bagaimana budaya Islam ya. Dengan mengetahui ini, insya Allah kita bisa menilai sedikit banyaknya tentang budaya di masyarakat kita, benar atau salah. Kalau dulu ada kupu-kupu masuk, oh ada tamu ya kan, mau ada tamu dan seterusnya. Ada pertanyaan untuk sekalian yang dirahmati Allah? Ada? Ya. Ini orang apa? Berarti kok sekali sakit. Maksudnya sukunya suku apa? Mendiri. Apa Zaki? Hah? Ayah, kita ngikut ayah. Padang. Oh Padang. Sana kan dulu pos. Adik, satu lagi Ilyas. Ilyas orang apa ya? Hah? Ayahnya suku apa? Hah? Oh nggak ada suku ya? Nenek dari? Nggak dengar Ustaz. Belawan, dari Belawan. Mana? Jawa. Oh Jawa. Adik orang apa nih? Jawa. Bukan? Aceh. Oh Aceh. Aceh banyak tuh budayanya ya. Nari itu ya kan? Apa? Nari itu gitu ya kan? Nari apa namanya? Nggak tahu anu Ustaz. Tari Salman ya. Hindi? Hah? Jawa. Satu lagi, ini yang agak apa yang namanya? Parsya. Jawa, banyak orang Jawa. Tapi keluarganya nggak kental ya melaksanakan budaya-budaya yang lama ya. Ada yang Ustaz, keluarga saya kental melaksanakan budaya-budaya itu. Misalnya kalau orang Jawa ya kan, ada kaum Ustaz masih apa, ada saja gitu. Tapi kalau sekarang budaya itu pun dengan adanya globalisasi, ya kan? Globalisasi, apa itu globalisasi?
sudah tak ada lagi batas kita antara Korea, Amerika, ya kan, dengan internet itu. Akhirnya budaya negara kita sendiri terpinggirkan, ya kan? Masyarakat kita lebih ngikut budaya Korea, ya kan? Makanannya bukan lagi kalau makanan khas Batak misalnya nasi ikan mas, mereka nggak lagi takoyaki, ya kan, orang Korea. Burger, pizza, ada pun makanan macam Padang, rendang, udah nggak lagi budaya. Mungkin demikian. Semoga sedikit bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah